HP. Pertama awalnya HP. Mm-mm. Gak saya gade lah. Udah makin kalah makin apa, kok timbul lagi mas kendaraan saya lah jadinya. Oh jadi mas karena kalah itu kan penasaran HP-nya mas tuh digade. Iya mas, karena penasaran tadi tuh. Lalu setelah uang HP gadean tadi itu habis, mas gade lagi kereta gitu. Gade lagi mas, namanya penasaran baru-baru kan, baru jumpa itu juga kan. Saya deket lagi penasaran kan, marto saya bisa numpang atau apa kan saya deketin kan. Rupanya mas, begitu saya deketin kayak lari orang tuh mas. Lari mas. Kayak seperti orang kayak bunyian kata orang di situ mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelvin Anggar di channel Kenangan Misteri. Gimana kabarnya sahabat-sahabat misteri semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat misteri semuanya karena kalian sudah terus menonton channel kita, dan terima kasih banyak yang buat yang baru bergabung ya. Terima kasih banyak yang udah like, komen, dan subscribe, dan di share-share juga video kita. Terima kasih banyak. Karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, cari posisi yang enak dan sediakan kopinya, sediakan cemilannya, sediakan udutnya, karena kita akan memulai OKM, obrolan kenangan misteri. Halo. Mas, dengan Mas siapa nih Mas? Eko Pratama. Mas Eko Pratama. Gimana kabarnya Mas Eko nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau boleh tahu nih kesehariannya ngapain aja nih Mas Eko? Bekerja di perusahaan Belawan. Ini silakan Mas, Mas Eko menceritakan kisah nyatanya Mas Eko nih. Di awal ya saya bekerja kan di perusahaan Belawan itu kan. Saya kebetulan masuk jam pagi lah tuh, si pagi. Masuk si pagi ya. Iya, pulang jam 5 sore. Jadi saya pulang kerja itu kan, saya kan ada namanya kawan kan daerah Marelan tuh. Duduklah saya sebentar. Cerita gini. Ada jam 6 tuh posisinya. Saya mengawani dia lah suatu tempat itu kan. Awalnya saya nggak tahu tempat apa namanya, saya dia minta kawan nih kan. Nyampe lah kami ini kan. Begitu nyampe kok ada tempat-tempat meja gitu kan, kayak ruko dalam itu rame kan. gitu ya. Posisinya rame. Duduklah saya nengok kan. Saya nanya juga sama kawan saya tuh kan. Kayaknya seru juga nih, kayak mana cara mainnya nih. Penasaran lah saya jadinya kan. Posisi saya, uang saya tuh limpul. Oh, posisi pegangan duitnya Mas tuh limpul ya? Limpul kan. Udah begitu kan. Mainlah pertama dimainkan dia kan. Udah mau habis saya coba nih Mas. Dicoba kan. Kok penasaran, makin penasaran nih Mas. Penasaran kan. Timbul lah tadi otak dari tahapan nih Mas saya kan. Namanya baru-baru Mas saya kan. Gak pernah main Mas. Oh, berarti duitnya Mas tadi habis gitu ya? Habis Mas. Namanya penasaran kan, ada limpul dari posisi kan. Pertama nyamainkan pakai uang saya dulu. Pakai uangku lah ibaratnya kan sama kawan saya dulu. Udah main. Penasaran udah separuh lah nih, tinggal poinnya ibaratnya. Udah main. Saya coba lah. Saya gantian lah. Ajari caranya gitu. Udah ajari caranya lah. Kok makin penasaran, ketagihan Mas. Habis itu udahlah. Timbullah otak saya nih. Apa itu Mas? Timbul otak saya kan HP Mas. HP? Pertama awalnya HP. Gak saya gade lah. Udah makin kalah makin apa, kok
timbul lagi mas, kendaraan saya lah jadinya. Oh jadi mas karena kalah itu kan penasaran HP-nya mas tuh digade. Iya mas, karena penasaran tadi tuh. Lalu setelah uang HP gade yang tadi itu habis, mas gade lagi kereta gitu. Gade lagi mas, namanya penasaran baru-baru kan, baru jumpa itu juga kan. Habis itu itulah saya tadi mas, saya gade kan, keenakan nih mas, main, tatut, udah main, posisi malam nih mas, kawan saya ajak pulang nih awalnya nih, ya kayak mana mas, posisi uang udah habis, tinggal sedikit lagi kan, ada sekitar 200.000 lagi kan, pulang dia mas, karena dia katanya pulang udah apa kan, udah malam ya, saya masih kesuran nih mas, kesuran, tiba-tiba kok tengok jam, kok jam 4 mas, posisi udah habis nih uang, tinggal 2.000 tuh mas, udah 2.000 kan, bingung saya nih, mau tempat kawan saya nggak mungkin saya bangunin dia kan, nggak ke rumahnya kan, pulanglah saya mas, udah pulang, bingung nih mas, angkot nggak ada kan, posisi uang 2.000, kekedil lah saya beli rokok sebentar mas, berpikir saya kan, kayak mana besok pagi masuk kerja, posisi semua udah tergade kan mas, udah karuan lah pikiran saya nih. Cuman ditemani sebatang rokok lah ya mas. Ditemani lah mas, betul. Habis itu saya kan pikir saya mau pulangnya apa nih. Habis itu saya berpikir ya udahlah mau nggak mau mas saya jalan kaki kan. Jalan kaki saya. Kalau dari rumah dari tempat perjudian ini 15 kilo mas. Jaraknya dari perjudian itu iya, ke betul. rumahnya mas ya? Kalau dikira-kira 1,5 jam tuh mas. 1,5 jam kan. Posisi jam 4 pagi kan. Jalan saya ini masih rame nih mas, tapi udah sunyi lah, nggak ada, maksudnya banyak rumah-rumah lah nih mas ya kan. Jalannya saya di Marelan Pasar 1 namanya itu mas. Habis itu jalan kaki saya udah nggak tahu lah, pikiran udah tuduh malam mau tuduh apa nggak tahu lah, namanya jalan kaki nggak karuan lah ya. Tengah malam nih mas saya kan. Jalannya saya kalau mau ke rumah saya kan pasti lewat di tebu-tebuan tuh mas, namanya Bederak dan kalau orang situ tahu lah tempatnya itu angker kayak mana mas. Posisi nggak ada lampu tuh. 2021 tuh mas kalau nggak salah. Kejadiannya tahun 2021 ya. Lalu mas? Jalan saya mas. Ada tempat cakruk gitu mas, saya berhenti bentar. Cakruk tuh kalau ibaratnya tuh gubuk ya? Gubuk lah, tempat duduk lah mas. Karena capean tuh ya kan, jalan kaki. Berpikirlah saya, nggak ada orang mau lewat, nggak ada, udah nggak ada lagi, namanya jam 4. Jam 4, situlah saya lewat, saya lanjutin lagi tuh mas, jalan kaki. Ini mas ya kan, sebuah portal ini mas. Udah gelap kali nih portal nih mas, udah kalau menuju ke jalan besar tuh 1 kilo lah mas kira-kira kan. Jalan perkebunan gitu ya mas? Iya, untuk melewati perkebunan itu mas. Perkebunan ini kan terkenal angker nih mas. Dari perdesaan itu sampai ke perkebunan tuh jaraknya 1 kilometer ya? Iya betul. Kira-kira 1 kilo lah mas ya kan. Saya mau nggak mau saya tuh harus lewat juga nih mas. Cuma udah pikiran udah nggak karuan mas ya kan. Baca bismillah lah saya mas. Untuk melewati perkebunan itu kan. Jalanlah saya. Ini udah gelap kali nih mas, jalan ini udah gelap kali. Udah gelap, nggak ada nampak. Ya, udah nggak ada nampak, jalan pun nggak nampak. Karena namanya juga saya takut kan banyak ular-ular gitu kan. Saya meraba-meraba juga tuh mas, jalan tuh kan. Sekitar ada 10 meter tuh mas. Kok sebelah kiri saya kok kayaknya kok batu gitu kan. Kok batu, tapi kok besar gitu. Jalannya saya sekitar ada 5 meter lah tuh mas ya kan. Jalan kok saya dekati kok badannya besar mas. Nggak mungkin batu besar ya kan. Saya sambil lewati mas, sambil lewati saya kan, sambil lewati kok nggak iya nih, kok makin deket nih ya kan, makin deket kok makin banyak bulunya mas. Bulu semua nih mas, kepala kecil kan, kepala kecil hitam kan, nggak iya nih mas. Situlah saya baca Al-Fatihah dulu kan mas, baca Al-Fatihah, baca ayat, sambil lewati nih mas. Ya mau nggak mau saya nggak mungkin balik ya kan, saya lewati, kok matanya merah mas. Oh mas melihat gitu ya? Matanya merah mas, asli merah matanya mas. Udah merah kan, udah nggak iya nih mas. Badannya bulu semua ya mas? Agak cepat saya nih jalan nih mas, agak cepat saya nih kan baca-baca ayat. Karena juga takut saya nih mas, saya kan udah merinding, udah apa kan. Ya bayangkan lah mas, jam segitu, jam 4 pagi, bertemu kayak gitu kan mas. Rupanya gundurwo mas, badannya besar. Gundurwo mas? Saya duduk dia mas, badannya gelap hitam lah pokoknya mas. Gelap itu berbulu ya, matanya merah. Besar ya, besar kali mas. Gini ya mas, besar ya.
Udah duduk dia kan mas, saya lewat itu mas. Jadi kok makin nengoki saya dia mas, nengoki kok, bukan batu ini udah nggak iya nih mas. Emangnya mas nggak lari gitu mas di Makin jumpa cepet ini? mas saya jalannya. Oh makin cepat gitu Ya ya? nggak mungkin saya lari, kok lari pun saya sama aja mas saya kan. Udah nggak dihiraukan lagi lah ya? Udah nggak irokan lagi lah tuh mas. Kalau badannya besar kan berbulu hitam, apa sih gundurwo nih. Lah saya udah baca bismillah aja, baca ayat-ayat lah mas, segala macam lah ya kan. Mana pikir udah gak karuan ini kan mas. Jalan lagi saya mas, ada sekitar 5 meter lah tuh mas. Kok sebelah saya perkebunan tebu-tebu tuh, kok kayak ada orang gitu. Tapi rame mas. Saya deketi lagi, tapi kan tebu baru paret. Paret dulu baru tebu kan mas. Makin dekat saya, orang kok nggak jelas suaranya mas. Saya deketi lagi, penasaran kan, marto saya bisa numpang atau apa kan, saya deketi ya kan. Rupanya mas, begitu saya deketi kayak lari orang tuh mas. Lari mas? Kayak seperti orang, kayak bunian kata orang di situ mas. Kampung Bunian Kalau gitu? situ memang angker gitu mas. Oh. Udah gitu kan mas, saya deketi kan, lari semua orang tuh kan, udah nggak makin iya nih mas. Udah nggak iya nih, saya lanjutkan perjalanan lagi kan. Situ makin cepat lagi jalan saya mas, makin cepat. Baru ketemu jembatan kan, jembatan baru ada pohon jati sebelah kiri saya nih mas. Ada cakruk juga, tempat orang nongkrong lah. Kalau siang-siang gitu mas. Iya. Udah gitu kan, kok kayak ada perempuan duduk santai kan. Putih mas, cuma nggak nampak lah pokoknya, cuma putih dia, kakinya kayak ngayun gitu mas. Kakek ngayun di cakruk gitu mas? Iya kayak cakruk gitu, ngayun kakinya. Oh pasti ini nggak betul ini. Karena saya pikiran saya itu orang mas, kayak mana supaya jumpa orang kan. Rupanya itulah tadi saya satu tebu-tebuan tadi saya deketi. Satu lagi saya kayak perempuan mas. Udah nggak iya nih mas, pasti kuntilanak nih mas. Saya lanjuti lagi perjalanan itu mas. Tapi badan udah merinding semua nih mas, kayak ada yang ngikuti segala macam, campur aduk lah mas, kayak ada yang ngikuti langkahku nih mas. Kayak ada apalah mas, pokoknya semualah segala macam itulah. Kayak masa terbang-terbang kayak apalah orang itu kan. Udah nggak pikir lagi lah mas. Tapi kayak saya merasa kayak diikuti mas. Oh merasa diikuti mas? Kayak merasa diikuti itu kan, merinding semua nih mas. Kayak melangkah jati-jatian itu mas, kayak nggak bisa mas. Tak kenapa? Pas melangkah di jumpa jati-jatian kayak nggak bisa melangkah gitu. Nggak bisa jalan gitu ya? Kayak nggak bisa jalan, tapi saya baca-baca terus kan. Ya alhamdulillah mas, sampai jumpa juga perjalanan besar lah, di jalan besar lah. Sampai jalan besar ya? Iya. Situ mas saya agak lega, agak apa semua mas. Situlah pengalaman saya tuh mas, jumpa di berderak itu mas. Memang tempat berderak itu terkenal angker gitu ya mas? Terkenal mas, kan pembuangan Sungai Bedara namanya mas. Iya. Situlah saya berani kan, karena kenapa saya berani lewat situ, karena udah campur aduk tuh mas, udah nggak berpikir lagi tuh mas, udah. Emang itu jalan satu-satunya pulang gitu ya mas ya? Iya, itulah mas, harus lewat itu, mau dari mana lagi mas. Iya. Tapi itulah yang saya jumpa itu mas, genderuwo, nggak lama sedikit kayak orang suara bunyian gitu mas. Nggak lama sedikit saya jumpa kayak perempuan duduk. Situ langker ya mas. Iya. Baiklah Mas Eko nih, apakah sudah cukup ceritanya Mas Eko hari ini? Ya saya pesan juga, hindarilah perjudian itu kan. Ya sial yang ada mas, betul. Iya. Udah kalah habis-habisan mas. Jumpa lagi makhluk-makhluk kayak gitu mas. Ya kalau bisa ya jauhkan dari, hindarilah judi itu. Karena saya kan baru-baru pertama itu jumpa tuh mas. Karena penasarannya itu kan. Ya sampai situ aja lah mas. Iya. Terima kasih nih Mas Eko nih atas waktunya nih. Oke, ya. terima kasih. Begitu cerita dari Mas Eko ya, Mas Eko Pratama. Ceritanya itu cukup menarik ya, bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat misteri karena sudah terus mendukung channel kita agar kami terus bersemangat membuat video-video berikutnya. Baiklah kalau gitu, saya Kelvin Anggara pamit undur diri. Dan Mas Eko ya, Mas Ya, Eko. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.